Selamat siang Kak. Selamat siang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fiona. Kakaknya bisa panggil saya Kak Vio, Mbak Vio, atau senyaman kakaknya aja. Di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi kakaknya dalam sesi konseling hari ini. Silakan untuk kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sevinda Asyafaidis, bisa dipanggil Sevin atau Kia juga bisa. Baik Kak Sevin, gimana nih kabar Kak Sevin hari ini? Kabar saya hari ini ya Mbak, kurang baik sih Kak kalau menurut saya. Jadi Kak Sevin merasa hari ini kurang baik ya Kak ya. Lalu kalau boleh tahu, tadi Kak Sevin nih menuju ke sini nih naik apa nih Kak? Saya kesininya naik motor sih Kak. Oh, naik motor. Lalu gimana nih di perjalanan situasi di jalannya? Apakah ada kendala di perjalanan mungkin? Kalau Surabaya ya Mbak, pastinya umumnya juga macet, terus jam-jam segini juga pasti panas dan macetnya Masya Allah sekali, crowded banget Mbak di luar tuh. Tuh sih namanya Surabaya ya, gak jauh-jauh lebih macet dan panas ya. Dari Kak Sevin. Lalu kesibukan Kak Sevin ini akhir-akhir ini apa nih Kak? Kesibukan saya akhir-akhir ini tuh karena saya mahasiswa ya Mbak, pasti nugas, terus ya nongkrong bareng teman-teman, terus juga kampus juga, terus kadang juga ngurus-ngurus organisasi juga sih Mbak. Oh, berarti kesibukan Kak Sevin ini sebagai mahasiswa ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak Sevin ini mahasiswa di mana nih Kak? Saya di Universitas Negeri Surabaya, UNESA Kak. Oh, di UNESA. Baik kalau gitu. Sebelum ini Kak Sevin sudah pernah melakukan sesi konseling atau ini baru pertama kali? Saya sih baru pertama kali sih Mbak. Baik, jadi karena Kak Sevin baru pertama kali melakukan konseling, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait sesi konseling yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama dalam konseling itu ada asas-asas yang dimana asas-asas ini bisa diperhatikan dan bisa Kak Sevin terapkan agar sesi konseling kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Kak Sevin itu tenang aja, nanti apa yang Kak Sevin ceritakan, apa yang Kak Sevin ungkapkan itu akan terjaga kerahasiaannya. Saya selaku konselor tidak akan membocorkan dan menceritakan apa yang Kak Sevin ceritakan itu kepada orang lain tanpa izin dari Kak Sevin sendiri. Lalu itu ada asas kesukarelaaan yang dimana apakah Kak Sevin mengikuti konseling hal ini berdasarkan sukarela dari diri Kak Sevin sendiri? Iya sih Mbak, saya nggak ada paksaan dari orang lain sih. Baik, jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Lalu juga ada asas kemandirian yang dimana kita melakukan sesi konseling kali ini yang walaupun nantinya kita berdiskusi, Kak Sevin menceritakan itu nantinya keputusan-keputusan pada akhir konseling dan dalam konseling itu semuanya berada di tangan Kak Sevin, yang artinya semua keputusan itu balik lagi ke diri Kak Sevin nantinya. Di sini saya hanya membantu diri Kak Sevin untuk dapat mempunyai pandangan atau saran dan masukan dari perspektif lain dari Kak Sevin. Untuk sesi konseling kali ini akan berjalan sekitar kurang lebih selama 30 menit ke depan. Jikalau nantinya Kak Sevin merasa perlu ada sesi lanjutan atau masih belum cukup atas sesi konseling kita pada kali ini, kita bisa menjadwalkan ulang untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke sesi konseling berikutnya? Belum ada sih. Baik, tadi kan di awal saya nanya Kak Sevin gimana kabarnya. Sevin bilang tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Mungkin apa yang membuat Kak Sevin merasa akhir-akhir ini tuh merasa kurang tidak baik-baik aja nih?
Karena akhir-akhir ini itu saya tuh kayak ada yang ngeganjel gitu loh mbak. Saya tuh nggak tahu kenapa sih, tapi kayak susah banget untuk diungkapkan gitu. Jadi Kak Sevin merasa akhir-akhir ini tuh ada yang mengganjal, tapi Kak Sevin ini bingung gimana menceritakannya. Mungkin Kak Sevin bisa ceritakan secara pelan-pelan dan tenang, biar Kak Sevin juga bisa menceritakan kepada saya dengan nyaman dan terbuka. Eh, Mungkin awalnya sih ngeganjalnya mungkin karena pacar saya. Eh, saya tuh bingung mbak, mau lanjutin hubungan ini atau enggak, karena saya tuh kayak bingung gitu arahnya tuh mau dikemanain gitu. Jadi Kak Sevin merasa akhir-akhir ini tuh ada perasaan yang gak itu sama pasangan Kak Sevin ya. Lalu Kak Sevin lagi bingung sama hubungan yang sedang Kak Sevin jalani dengan pasangan Kak Sevin. Memang sebelumnya apakah ada masalah atau hal yang memicu Kak Sevin bisa bingung nih sama hubungan yang sedang dijalani? Eh, Kalau pemicunya sih nggak ada ya mbak, mungkin karena emang dari saya aja yang ngebuat ini tuh kayak mikir arahnya tuh dikemanain gitu loh. Itu dari saya sendiri. Mungkin kalau dari dia kayaknya juga biasa aja deh, kayak ya udah gitu, jalan aja gitu. Tapi kalau dari saya sendiri tuh kayak mau maju susah, mau mundur juga susah. Jadi emang perasaan bingung sama hubungan yang mau dibawa ini emang muncul dari diri Kak Sevin aja ya. Lalu kalau boleh tahu nih, sejak kapan Kak Sevin merasa perasaan bingung nih sama hubungan yang mau dibawa ini tuh muncul di dirinya Kak Sevin itu sejak kapan? Um, Mungkin dari awal sih mbak, dari awal saya memulai hubungan ini, saya udah bingung arahnya hubungan itu mau kemanain. Jadi sejak awal menjalin hubungan dengan pasangan Kak Sevin tersebut, memang Kak Sevin sudah bingung sama mau dibawa kemana nih hubungan kalian berdua. Memang kenapa Kak Sevin bisa berperasaan seperti itu? Apakah ada perilaku atau sikap yang sebelumnya menyebabkan perasaan Kak Sevin itu tiba-tiba muncul seperti itu? Mungkin pada awalnya ya mbak, saya ceritakan, saya sama pacar saya tuh awalnya teman dekat, banget yang benar-benar kayak sahabat gitu. Kita ceritain semua keluh kesah kita ke satu sama lain tanpa ada perasaan gitu loh. Nah, terus tiba-tiba dia nyatain cinta sama saya, tapi di situ saya bingung mbak. Karena dari awal memang saya nggak punya perasaan sama dia. Nah, terus abis itu karena saya bingung juga ya mau nolaknya gimana, karena dia juga teman dekat saya nggak mau kalau misalkan kehilangan teman dekat juga gitu. Saya tuh kayak di posisi yang serba salah gitu loh mbak. Jadi mau nggak mau juga saya nerima dia, tapi saya sadar kalau saya tuh nggak punya perasaan yang sama dia gitu loh mbak. Jadi perasaan Kak Sevin ini muncul memang dari awal dekat ya, hubungan dekatnya sama si teman dekatnya Kak Sevin ini. Lalu apa tadi saya meng-highlight Kak Sevin bilang susah menolak. Memang kenapa Kak Sevin merasa susah menolak dari
si ajakan si teman dekatnya Kak Sevin? Karena teman dekat saya ini kayak ini juga suka banget gitu loh Kak. Tapi saya juga bingung gimana nolaknya ya, karena kita juga teman dekat itu tadi. Jadi saya tuh antara nggak mau kehilangan teman, tapi saya juga nggak mau ada perasaan di antara kita gitu loh. Jadi saya kalau misalnya saya menerima dia, tapi kan saya juga nggak punya perasaan yang sama. Nah, tapi kalau nanti saya nolak, takutnya dia malah ngejauhin saya gitu loh. Gitu. Terus kayak takut banget untuk nolaknya gimana. Nanti saya takut kalau ngelukain perasaannya dia. Soalnya dia juga broken home Kak. Jadi kayak saya bingung nolaknya gitu loh. Takut dia sakit hatinya tuh double gitu. Jadi memang Kak Chef ini sulit menolak sama apa yang ditawarkan oleh teman dekatnya Kak Sevin tersebut ya, dengan alasan takut teman Kak Sevin ini meninggalkan Kak Sevin, lalu takut nanti jika Kak Sevin menolak malah menyakiti perasaannya. Tapi sebelumnya nih, Kak Sevin pernah nggak membicarakan perasaan yang sebenarnya Kak Sevin alami dengan dia nih, misalnya ngomong secara langsung nyatain kalau sebenarnya Kak Sevin ini tidak ada perasaan lebih dari sekedar teman aja sama teman dekat Kak Sevin tersebut. Sebenarnya sih saya mau banget ya Mbak untuk mengungkapkan perasaan saya kalau saya emang nggak punya perasaan itu. Tapi saya saat ini kayaknya belum berani untuk bilang deh. Baik, jadi emang belum ada obrolan secara langsung ya sama teman dekat Kak Sevin tersebut, karena memang belum mencobanya juga dan belum berani mengungkapkannya ya. Baik Kak Sevin, mungkin adakah perilaku atau sikap dari pacarnya Kak Sevin yang membuat Kak Sevin ini enggan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya Kak Sevin rasakan, perasaan yang sebenarnya? Nah, sebenarnya ya Mbak, dari awal sebelum pacaran juga yang membuat saya ragu ya Mbak untuk memulai hubungan ini tuh sebenarnya juga sikap dia itu tadi yang membuat saya tuh ragu juga ya. Sikapnya tuh yang kayak overprotective gitu loh sama saya, terus juga posesif juga. Posesifnya tuh pas, maksudnya dia kan cuma teman saya ya, belum ada hubungan apa-apa gitu loh. Saya kan bebas kan mau berteman dengan siapa aja gitu. Waktu itu tuh saya kayaknya nongkrong gitu loh sama teman cowok saya yang lainnya. Nah, tapi kan di situ juga ada ceweknya gitu Mbak, nggak cuma berdua aja. Kita itu emang banyak cowoknya sih, tapi kan di situ juga ada ceweknya gitu loh. Dia juga bukan siapa-siapa saya di waktu itu, tapi dia tuh waktu itu kayak marah-marah gitu. Soalnya teman saya yang cewek itu live IG gitu pas nongkrong. Nah, dia tahu kalau di situ ada saya. Terus dia tuh marah-marah di kolom komentar gitu, kayak itu suruh pulang dong gitu. Maksudku kayak, ini kamu tuh siapa gitu, cuma teman aja, kenapa kok sampai kayak gitu loh. Itu yang membuat saya ragu sih Mbak buat ngejalanin hubungan ini juga. Saya memahami apa yang Kak Sevin rasakan. Lalu minta selain kejadian dia yang posesif, apakah ada perilaku atau sikap lain yang memang akhirnya tuh membuat Kak Sevin tuh juga jadi ragu sama diri dia nih kalau dalam hubungan yang sedang kalian jalani? Kalau menurut saya dia juga sikapnya tuh kayak nggak mau menerima pendapat orang lain gitu juga sih Kak. Dia tuh kayak kalau misalkan saya bilang sesuatu pendapat gitu ya, dia tuh nggak mau terima, maunya tuh pendapat dia aja gitu yang diambil gitu. Makanya saya tuh kayak
ragu banget buat ngejalanin hubungan ini gitu. Jadi memang ada beberapa sikap dan perilaku dari diri pacarnya Kak Sevin yang akhirnya membuat Kak Sevin sebenarnya tuh dari awal emang sudah cukup ragu untuk menjalani hubungan ini, tapi karena diri Kak Sevinnya belum berani menolak dan sulit untuk menolak ajakannya pas untuk menjalani hubungan di awal, dan akhirnya hingga saat ini Kak Sevin merasa bingung sama hubungan yang dijalani dan ragu nih sama gimana nanti ke depannya. Betul ya? Iya. Dari Kak Sevin. Lalu kalau boleh tahu, dari yang tadinya teman dekat dan akhirnya sekarang punya hubungan ya sebagai pacar, itu memang sudah berapa lama nih Kak Sevin sama pacar Kak Sevin? Kalau temenan itu ya SMA Mbak, 3 tahun itu. Terus kalau mulai pacaran tuh ya 1 bulan ini sih Mbak. Jadi kalau teman dekat memang sudah dari semasa SMA ya. Misalnya. Lalu kalau untuk menjalin hubungan sebagai pacar ini memang baru beberapa belakangan bulan ini ya berarti ya. Emang belum cukup lama ya Kak ya. Berarti 4 tahun ya. Ya berarti kurang lebih 4 tahun ya kalau dari teman dekat sampai sekarang jadi pacar nih. Lalu nih Kak Sevin, apakah perilaku-perilaku yang tadi Kak Sevin bilang seperti dia overprotective itu apakah hanya pas saat menjadi teman dekat aja, atau sampai sekarang kan Kak Sevin sudah menjalin hubungan, apakah perilaku atau sikap tersebut tuh masih terkadang suka muncul nih atau suka dia lakuin nih di dalam hubungan yang sedang Kak Sevin jalani sama dia? Sama aja sih Mbak, dari pas temenan sampai sekarang pun juga sama sikapnya juga kayak makin seenaknya gitu sih Mbak. Oh, jadi memang sikapnya ini dari pas berteman sampai sekarang sudah menjalin hubungan memang belum ada perubahan ya, masih ya overprotective, masih ya punya suka ngekang-ngekang Kak Sevin ya. Lalu Kak, apakah ada kejadian lain selain dari kejadian yang sebelumnya yang membuat diri Kak Sevin tuh ngerasa kalau Kak Sevin tuh udah nggak punya kebebasan nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena ya atas perilaku yang dia lakuin itu ke dirinya Kak Sevin? Ada sih Mbak. Kayak waktu saya tuh lagi capek-capeknya banget setelah kuliah, misal seharian penuh di kampus, terus saya juga masih ada organisasi, itu saya juga udah curhat juga kan Mbak sama dia kalau saya tuh lagi capek banget hari ini, terus lagi nggak pengen kayak bad mood gitu lah pokoknya. Nah tapi malah dia tetap ngajak saya buat keluar gitu, ngedate sama dia, katanya tuh kalau keluar sama dia tuh bikin mood saya bagus, terus capeknya hilang gitu-gitu. Itu kan saya kayak udah capek banget gitu loh Mbak, habis harian di kampus, terus juga ada organisasi juga, masa saya harus keluar juga. Saya juga udah curhat sama dia kan, dia juga ngerti, tapi ya gimana lagi, saya juga tetap buat keluar sama dia gitu. Jadi memang ada beberapa kejadian yang akhirnya tuh ngebuat diri Kak Sevin tuh udah ngerasa kayak nggak punya kebebasan lagi nih dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu kalau dari diri Kak Sevin pribadi, apakah ada keinginan dari diri Kak Sevin untuk berubah dan berani untuk menolak nih kalau misalkan ajakan-ajakan dari pacarnya Kak Sevin ini mungkin
kurang bisa untuk diiyakan gitu. Kalau untuk saat ini sih masih belum berani ya Mbak. Soalnya saya agak takut juga buat nolaknya tuh gimana gitu. Kayak kata-katanya tuh kayak takutnya nyakitin dia atau enggak dia nanti bisa marah juga sama saya gitu loh. Jadi kalau untuk saat ini KCP memang belum ada untuk apa ya, menolak atau ya tidak mengiyakan ajakan dari teman pacar Kak Sevin tersebut ya, dari Kak Sevin berdasarkan cerita dan beberapa kejadian yang Kak Sevin alami bersama pacar Kak Sevin. Apakah ada dampak yang timbul karena Kak Sevin itu sulit menolak dan selalu mengiyakan ajakan dari pacarnya Kak Sevin tersebut ke dirinya Kak Sevin? Pastinya sih ada banget ya Mbak. Saya tuh jadi kayak capek banget sama dia, kayak wah. Terus tugas saya juga banyak yang keteteran karena saya sering banget diajak keluar sama dia. Terus karena saya juga nggak bisa nolak ya Mbak, takut buat nolaknya itu gimana, takut nyakitin perasaan dia karena dia kan juga udah effort juga kan ngajaknya. Terus saya juga jadi kurang bisa, saya merasa tuh kayak saya kurang bisa beradaptasi gitu, kayak sama teman-teman saya di kampus itu saya jadi jarang ikut nongkrong sama teman-teman kampus. Terus karena pacar saya ini juga posesif pakai banget ya Mbak, jadi tuh kayak ya itu mempengaruhi kehidupan sosial saya. Jadi memang cukup memberikan banyak dampak yang kurang baik ya kepada dirinya Kak Sevin, mulai dari beberapa tugas ada yang keteteran, lalu Kak Sevin juga jadinya kurang bergaul nih sama teman-teman di perkuliahan karena seringnya bermain sama pacarnya Kak Sevin ya. Baik Kak Sevin, dari beberapa dampak tersebut, sebenarnya kalau dari diri Kak Sevin pribadi nih, Kak Sevin tuh nyaman gak sama posisi sekarang ini? Maksudnya tuh yang dimana Kak Sevin sulit menolak, Kak Sevin selalu mengiyakan ajakan pacarnya Kak Sevin gak enakan sama pacarnya Kak Sevin, gimana? Jujur aja sih nggak nyaman ya Mbak, karena dari awal pertemanan juga terus dia bilang perasaannya ke saya, itu pun saya juga susah buat bilang enggak karena saya tuh takut buat nyakitin perasaan dia. Terus waktu pacaran juga dia ngajak-ngajak saya waktu saya capek-capeknya, itu juga saya juga susah buat nolaknya juga karena emang diri saya tuh kayak nggak bisa nolak gitu loh Mbak, takut buat nolaknya gitu sih Mbak. Jadi saya bisa memahami perasaan atau ya bingungan yang Kak Sevin alami. Lalu apakah ada dari diri Kak Sevin untuk berubah dan berubah dari perilaku atau keadaan yang membuat Kak Sevin ragu dan kebingungan ini? Ya pengennya sih berubah ya Mbak, karena itu juga mungkin bisa menguntungkan buat diri saya. Karena jujur aja akhir-akhir itu kayak udah mulai berat banget gitu. Dan karena memang ada keinginan berubah dari diri Kak Sevin, di sini di dalam konseling pada kali ini kita akan melakukan latihan asertif, yang dimana latihan asertif ini adalah sikap atau perilaku yang untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat ataupun kebutuhan individu itu secara jujur dan tegas tanpa
merugikan orang lain. Yang maksudnya di sini itu, jadi latihan ini tuh bertujuan untuk membantu orang-orang yang nggak enakan, yang sulit menolak, yang takut nih kalau nolak tuh nyakitin perasaan orang lain. Nah, bisa saya simpulkan berdasarkan cerita yang tadi Kak Sevin sudah ceritakan kepada saya nih, kalau Kak Sevin ini sulit menolak pada pacarnya Kak Sevin, yang selalu mengingatkan ajakan pacarnya Kak Sevin, dan takut takut melukai perasaannya pacarnya Kak Sevin kalau Kak Sevin menolak ajakan dari dia nih. Nah, nantinya di latihan asertif ini saya akan memberikan beberapa situasi yang sudah ada jawabannya. Nanti Kak Sevin tinggal pilih jawabannya A atau B agar Kak Sevin dapat lebih memahami apa sih sebenarnya latihan asertif itu. Nanti di sini saya akan membacakan situasinya dan beserta jawabannya. Kak Sevin bisa langsung memilih jawabannya itu A atau B ya. Nah, baik, langsung saja ya Kak ya. Nih, di situasi yang pertama itu pasangan mengajakmu untuk ikut nongkrong sampai larut malam, tapi kamu sedang tidak enak badan. Respon A, makasih udah ngajak, tapi badanku lagi gak enak. Aku butuh istirahat malam ini. Nanti kalau udah fit, aku pasti ikut. Respon yang B, iya, gak apa-apa deh, aku ikut aja walaupun agak sakit kepala. Menurut Kak Sevin, dari situasi tersebut, jawaban yang seharusnya itu jawaban yang asertif itu yang A atau yang B? Menurut saya sih yang B ya, Mbak. Jadi harusnya yang B ya kalau menurut Kak Sevin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan situasi berikutnya saja. Jadi untuk situasi kedua ini, kamu ingin waktu sendiri, tapi pasangan terus-menerus mengajak bertemu dan menelpon. Nah, ini yang respon yang A, kamu nyebelin banget sih, ganggu terus, nggak ngerti orang butuh sendiri ya. Untuk jawaban yang B, itu responnya, aku senang ngobrol dan ketemu kamu, tapi aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri. Kita bisa atur waktu supaya sama-sama nyaman. Nah, dari dua respon tersebut, antara respon A dan B, mana yang menurut Kak Sevin ini respon yang mencerminkan respon asertif? Yang B ya. Untuk di situasi ini jawabannya itu yang B. Baik, untuk situasi yang terakhir atau yang ketiga itu, pasangan ingin kamu berhenti berteman dengan seseorang yang menurutnya enggak disukai. Respon yang A itu, aku hargai perasaan kamu, tapi aku juga punya hak untuk memilih teman selama pertemanan itu sehat dan aku bisa jaga batas. Aku harap kamu bisa percaya sama aku. Nah, untuk respon yang B itu, ya udah deh, aku jauhin dia asal kamu nggak marah. Nah, menurut Kak Sevin, antara respon A dan B, mana yang respon asertif yang seharusnya? Yang B kali ya, Mbak. Oke, baik. Jadi setelah saya bertanya terkait 3 situasi dan ada 2 jawaban yang ternyata masih tidak sesuai ya, tidak asertif ya. Yang pertama itu. Jadi kan pertanyaan yang pertama itu situasinya pasangan mengajakmu untuk ikut nongkrong sampai larut malam, tapi kamu sedang tidak enak badan. Dan tadi Kak Sevin itu menjawab yang respon B, iya nggak apa-apa deh, aku ikut aja walaupun agak sakit kepala. Mungkin jikalau itu terjadi nih di antara Kak Sevin dengan pacar Kak Sevin, apa sih alasan yang membuat Kak Sevin kok menjawab respon yang B? Karena saya takut ya Mbak buat nolaknya, apalagi dia juga kayak udah ngajak saya baik-baik gitu. Saya takutnya malah kayak nyinggung dia gitu loh, padahal nanti takutnya dia tuh kayak ngerasa ih udah aku ajakin gini tapi malah ditolak, yang kayak gak ngehargain dia gitu loh. Jadi berdasarkan situasi yang pertama ini,
memang Kak Sevi ini orang yang tidak asertif ya, karena kita balik lagi ya ke pengertian latihan asertif itu yang dimana latihan asertif ini perilaku untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat secara jujur dan tegas tanpa merugikan orang lain. Jadi Kak Sevin itu nggak apa-apa untuk menolak ajakan dari pacar Kak Sevin, misalkan atau emang Kak Sevin ini lagi nggak enak badan atau kurang fit, tapi dengan kata-kata yang juga tidak menyakiti. Contohnya seperti respon yang tadi, yang mungkin dengan bilang makasih udah ngajak tapi badanku lagi gak enak. Jadi nggak apa-apa banget kalau memang tidak selalu mengiyakan ajakan dari pacarnya Kak Sevin, karena setiap orang dan tentunya Kak Sevin pribadi juga punya hak untuk mengungkapkan apa yang ingin Kak Sevin juga ungkapkan gitu. Jadi biar tidak terus-terusan selalu mengiyakan ajakan dari pacarnya Kak Sevin tersebut. Tapi kalau misalkan dia kayak bilang kalau kamu kok nggak menghargai aku banget sih, aku itu juga capek, aku tuh udah effort buat ngajak kamu malah nolak aku, itu gimana ya Mbak? Baik, mungkin kalau situasinya seperti itu, Kak Sevin juga bisa bilang juga, dikomunikasikan lagi berdua dengan respon yang mungkin Kak Sevin bilang, makasih atas effort kamu yang udah capek-capek buat ngajak ketemu sebelumnya. Tapi mungkin lain kali bisa kita komunikasikan dulu, bisa dipastikan dulu kalau ketemunya tuh kapan dan akunya tuh siap gak untuk ketemu seperti itu. Jadi biar pacarnya Kak Sevin ini takutnya udah tiba-tiba datang atau menghampiri ke lokasinya Kak Sevin, tapi ternyata Kak Sevinnya nggak bersedia nih buat diajak main atau ketemu. Jadi dia tidak merugikan orang lain atau ya merugikan salah satu pihak juga sih Kak, gitu. Nah ini ada yang salah juga di situasi yang ketiga, yang dimana situasinya itu pasangan ingin kamu berhenti berteman dengan seseorang yang menurutnya nggak disukai. Dan tadi Kak Sevin itu menjawab di respon yang B, yang dimana ya udah deh aku jauhin dia asal kamu nggak marah. Mungkin ini sepertinya ada kaitannya nih dengan tadi cerita Kak Sevin ya, yang dimana pacarnya Kak Sevin ini agak overprotective, suka mengekang Kak Sevin dengan tidak berteman dengan orang-orang yang nggak disukainya. Iya, dia tuh kayak posesif banget gitu loh Mbak sama saya. Baik, ini memang sudah kejadian ya di Kak Sevin sendiri. Lalu apakah apa sih alasan yang akhirnya membuat Kak Sevin menjawab respon B tersebut, dan di pengalaman aslinya juga Kak Sevin merasa seperti itu? Karena saya tuh agak males ya Mbak kalau misalkan dia tuh udah kayak marah-marah gitu loh sama saya. Jadi ya mau nggak mau, biar nggak kayak biar cepet gitu ya, saya ya udah kamu maunya gimana, biar ya udah kalau kamu emangnya maunya gitu ya udah aku bakal cut off orang itu gitu, sehingga biar dia tuh nggak marah-marah lagi. Soalnya saya tuh kayak udah capek banget gitu loh Mbak ngerespon dia pas marah-marah itu gitu. Jadi saya dapat akan merasakan Kak Sevin. Tapi balik lagi ke dalam cerita kali ini, kita akan melakukan latihan asertif kan, dimana di sini kita latihan untuk mencoba untuk menjawab tidak, berani untuk menolak, menjawab dengan jujur dan tegas yang tentunya tidak menyakiti perasaan orang tersebut ya. Mungkin jika situasinya seperti yang Kak Sevin alami tadi, itu bisa direspon dengan respon seperti kayak aku menghargai perasaan kamu, tapi kayak Kak Sevin juga punya hak untuk berteman dengan siapapun tentunya ya kan, selama pertemanan itu sehat dan tidak menjerumuskan Kak Sevin ke hal-hal yang negatif. Nah mungkin respon tersebut bisa digunakan ke kondisi yang terjadi nih, misalkan tadi yang Kak Sevin dikekang oleh pacar Kak Sevin, mungkin respon tersebut bisa diberikan Kak Sevin nih ke pacarnya Kak Sevin agar jadi
walaupun Kak Sevin eh, kesannya tuh menolak, tapi tolakannya itu secara halus dan tidak menyakiti perasaan dari si pacara Kak Sevin tersebut gitu. Berarti bisa ya Mbak, tegas tapi nggak nyakitin perasaan orang lain gitu. Ya betul, bisa nih. Baik Kak Sevin, setelah saya membacakan beberapa situasi tadi dan juga respon asertif yang seharusnya, di sini saya akan mengajak Kak Sevin kembali ke situasi awal yang tadi, yang dimana ada situasi Kak Sevin ini nggak bisa nolak saat diajak pacaran oleh teman dekatnya Kak Sevin tadi yang sudah menjadi teman dekat, tiba-tiba diajak untuk menjalin hubungan. Nah, mungkin respon asertif apa yang seharusnya diberikan dalam situasi tersebut? Mungkin saya di situ bakal jawab, maaf ya, aku nggak punya perasaan yang sama kamu. Eh, Kalau kita lihat juga, kalau kita emang nantinya pacaran, terus kita putus, kita nggak bakal jadi teman dekat lagi. Ya mungkin bisa, tapi kayak mungkin tetap ada tembok di antara kita. Gitu ya, Mbak. Baik, itu sudah respon yang cukup baik untuk dalam latihan asertif ini ya Kak. Untuk situasi yang kedua nih, tadi kan ada ajakan dimana kalau pacar Kak Sevi ini ngajak main, tapi Kak Sevi ini posisinya lagi capek. Nah, mungkin respon asertif apa yang seharusnya diberikan nih pada situasi tersebut? Maaf ya, aku kan tadi udah bilang seharian ini aku full di kampus, pun juga ada organisasi. Aku nggak mungkin lanjut main, soalnya itu bisa buat aku sakit besoknya. Seperti itu, Mbak. Baik, respon yang cukup baik. Saya tentunya sangat menghargai nih respon yang Kak Sevin berikan ya, karena sudah cukup ada kemajuan. Berarti Kak Sevin sudah cukup memahami sebenarnya apa sih latihan asertif itu. Nah, di sini saya coba ngasih situasi lain dengan konteks yang berbeda agar Kak Sevin lebih berani lagi untuk mengungkapkan respon-respon asertif lagi. Nih, dengan situasi misalkan ada temennya Kak Sevin nih yang mau pinjam barang Kak Sevin, tapi barang itu tuh ternyata mau dipakai sama Kak Sevin. Mungkin respon asertif apa yang seharusnya diberikan oleh Kak Sevin untuk situasi tersebut? Hmm, maaf ya, pulpennya bakal aku pakai, aku nggak punya pulpen lagi. Mungkin kalau misalnya aku punya dua, satunya aku bakal kasih ke kamu. Baik, itu sudah cukup, respon yang sudah cukup baik ya, yang akhirnya Kak Sevin sudah mulai memahami nih untuk pelatihan asertif itu seperti apa dan bagaimana. Nah, gimana nih, kan kita sudah menjalani beberapa respon-respon asertif dengan beberapa situasi-situasi yang sudah tadi saya berikan dan bacakan ya. Nah, dari latihan asertif ini kan tadi Kak Sevin masih bingung nih sama hubungan Kak Sevin yang mau dibawa kemana ke depannya. Nah, setelah Kak Sevin melakukan latihan asertif ini, apakah Kak Sevin sudah ada pandangan nih terkait hubungan Kak Sevin dengan pacar Kak Sevin itu ke depannya mau bagaimana? Mungkin yang pertama sih saya bakal ngobrolin tentang perasaan saya ke dia ya Mbak. Mungkin saya nanti bakal bilang ke dia kalau memang saya nggak punya perasaan sama dia. Terus mungkin di sana saya bakal putusin kalau saya bakal nggak melanjutin hubungan itu, karena memang hal tersebut malah buat saya sakit sendiri. Terus karena ini keputusan saya juga, pastinya juga
sebenarnya berat ya, tapi ya gimana lagi, karena kalau semakin dilanjutin kan semakin capek ya mbak nantinya. Jadi mungkin nanti bakal saya obrolin lagi sesama dia mbak. Jadi saya cukup senang mendengarnya karena dari dirinya Kak Sevin sudah ada pandangan nih gimana hubungan Kak Sevin ke depannya bersama pacara Kak Sevin. Lalu untuk sesi konseling kali ini setelah kita melakukan latihan asertif tadi, apakah ada hal-hal yang ingin Kak Sevin ceritakan lagi atau masih mengganjal nih di dirinya Kak Sevin? Mungkin sih untuk konseling hari ini cukup sih mbak, cukup memuaskan juga, soalnya saya juga sudah lega, udah mengeluarkan unek-unek saya juga akhir-akhir ini. Baik, kalau sudah tidak ada. Kalau begitu, saya mau minta tolong nih, setelah kita melakukan sesi konseling kali ini, saya minta tolong untuk Kak Sevin menuliskan evaluasi hasil konseling yang telah kita lakukan hari ini nih. Apakah dari sayanya kurang bagaimana atau situasi lingkungan sekitarnya bagaimana, bisa dituliskan di sini agar bisa menjadi evaluasi untuk diri saya dengan konseling berikutnya nih nantinya seperti apa, bisa dituliskan. Baik, terima kasih. Karena saya juga butuh melihat nih perkembangan dari diri Kak Sevin bagaimana dengan pacara Kak Sevin tadi. Di sini saya akan memberikan lembar kerja yang dimana nantinya ini bisa Kak Sevin kerjakan di rumah atau gimana bisa kayak dicek nih, misalkan setiap harinya itu apakah Kak Sevin sudah mempraktikkan latihan asertif ini dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau sudah, mungkin bisa diceklis hari tersebut. Begitupun hari selanjutnya, jikalau di hari berikutnya Kak Sevin mempraktikkan nih latihan asertif yang telah kita praktikkan hari ini itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin bisa diceklis lagi seperti itu agar saya bisa melihat perkembangan dari diri Kak Sevin tersebut. Lalu kita juga bisa menjadwalkan konseling berikutnya yang gimana nantinya saya bisa melihat kembali apakah ada perubahan atau perkembangan dari hubungan Kak Sevin dengan pacarnya tersebut, apakah sudah diajak berbicara atau seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa jadwalkan kembali. Untuk waktunya itu nanti bisa kita komunikasikan kembali ya Kak ya. Lalu dapat saya simpulkan dalam konseling kali ini bahwa yang tadinya Kak Sevin merasa bingung dan ragu terhadap hubungan yang Kak Sevin jalani bersama pacarnya Kak Sevin, yang tadinya bingung mau dibawa arahnya kemana, dan Kak Sevin yang tadinya orang yang gak enakan, yang sulit menolak, dan setelah kita melakukan latihan asertif ini, Kak Sevin sudah sedikit demi sedikit memberikan respon yang berani dan tegas dengan tetap tapi memperhatikan tidak menyakiti orang lain ya, dan itu hal yang sangat saya apresiasi tentunya. Baik, jikalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan kembali, maka bisa kita akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih banyak Kak Sevin sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling kali ini, dan semoga kedepannya Kak Sevin bisa menjadi orang yang berani, jujur, dan lebih tegas lagi. Terima kasih Kak Sevin.